Hello, good morning students. Welcome back in English material lesson. Bagaimana kabar kalian? And I hope you're always healthy and safe. Selalu sehat dan semangat. Keep on studying at home. Okay? Well, students, today we will continue our lesson with a new micro skill. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris secara lebih mendalam atau kita mempelajari tentang micro skill dari bahasa Inggris. Nah, berupa struktur kalimat. Apa yang akan kita pelajari ya kira-kira? Oke, today we are going to learn present simple, atau kita pasti lebih mengenal dengan istilah simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Ada beberapa kondisi di mana kita akan menggunakan simple present tense. Apa saja kondisinya? Yang pertama adalah fakta atau general truth. Kemudian ada rutinitas atau kebiasaan atau habits. Lalu ada sesuatu yang permanen seperti pekerjaan atau tempat tinggal. Lalu ada juga ide atau opini. Nah, di sini ketika kita ingin mengungkapkan kalimat-kalimat ini, kita akan menggunakan simple present tense. Contohnya seperti apa? Untuk fakta, ada contoh kalimatnya. The sun sets in the west. Matahari tenggelam di barat. Oke, jelas fakta. Maka dalam kalimat ini kita menggunakan simple present tense. Lalu untuk menunjukkan habits, we take a bath twice a day. Kita mandi 2 kali sehari. Nah, itu adalah kebiasaan. We take a bath twice a day. Lalu untuk menunjukkan sesuatu yang permanen seperti pekerjaan, ada contohnya. She works as scientist in NASA office. Okay. She works as scientist in NASA office. Dia bekerja sebagai ilmuwan di perusahaan NASA. Lalu untuk menunjukkan ide atau opini, she believes whatever I say. She believes whatever I say. Dia percaya apapun yang saya katakan. Nah, itu tadi contoh-contoh penggunaan atau prinsip penggunaan dari simple present tense. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat simple present tense yang sederhana. Ya, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Untuk membuat kalimat, kita memerlukan subjek. Oke, di sini ada I, we, he, dan she. Lalu ada verb atau dalam bahasa Indonesianya predikat. Ya. Kemudian ada object atau complement atau adverb. Oke, tetapi yang paling utama ada subjek dan ada verb di sini. Untuk subjek I, kita lihat. I take a bath twice a day. I take a bath twice a day. Aku mandi 2 kali sehari. Kemudian, we take a bath twice a day. We take a bath twice a day. Kita mandi 2 kali sehari. Kemudian ada kalimat he takes a bath twice a day. He takes a bath twice a day. Artinya sama. Dia mandi 2 kali sehari. Lalu kalimat yang terakhir ada she takes a bath twice a day. She takes a bath twice a day. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di sana. Untuk verbnya ada yang diberi tambahan s di belakangnya. Oke. Untuk he dan she di sana kata take diberi tambahan s. Sementara untuk subjek I dan we tidak ada tambahan s di belakangnya. Nah, pertanyaannya, subjek apa saja dalam kalimat simple present tense yang verbnya diberi tambahan s? Ada 3. Yang pertama adalah he, dia, untuk laki-laki. Lalu ada she, juga berarti dia, tapi mengacu pada perempuan. Lalu yang terakhir adalah it. Ini adalah untuk menunjuk benda yang jumlahnya hanya 1. Kita lihat contohnya. John lives in London now. John lives in London now. John tinggal di London sekarang. He studies in Oxford University. Dia belajar di Universitas Oxford. Itu untuk he ya. Kata lives dan kata studies semuanya diberi tambahan s di belakangnya. Untuk she, the waiter cleans the room every afternoon. Pelayan itu membersihkan ruangan tiap siang hari. Kemudian she also washes the dishes. Dia juga mencuci piring. Oke, di sana subjeknya adalah perempuan. Oke, kata cleans dan kata wash itu diberi tambahan s atau es di belakangnya. Contoh untuk subjek it,
My cat always eats on the table. Kucingku selalu makan di bawah meja. It likes fish or milk for milk. Dia suka makan ikan. Ya, dia suka ikan sebagai makanannya. Kata it dan kata like diberi tambahan s di sana. Nah, coba kalian cermati di sini. Pada kata lives, kata dasarnya live, diberi tambahan s. Studies, kata dasarnya study, diberi tambahan es di belakang. Lalu ada cleans, kata dasarnya clean, diberi tambahan s. Washes, kata dasarnya wash, tambahnya es di belakang. Lalu eats, kata dasarnya eat, diberi tambahan s di belakang. Dan likes, kata dasarnya like, tambahnya s. Nah, pertanyaannya, apa saja yang mendapat tambahan s dan apa yang mendapat es? Oke, di sini kalian cermati. Ketika kata kerja itu berakhiran dengan x atau ch, sh atau o, itu tambahan di belakangnya adalah es. Sementara yang lainnya mendapat tambahan s saja. Sebagai contoh, the mechanic fixes my father's motorcycle. Montir itu memperbaiki motor ayah. Fixes, kata dasarnya adalah fix, memperbaiki. Karena berakhiran x di belakangnya, maka tambahnya adalah es. Contoh yang lain, the fisherman catches fish every night. Nelayan itu menangkap ikan setiap malam. Catches, kata dasarnya adalah catch, berakhiran ch. Maka di sana diberi tambahan es. Untuk sh, the waiter washes the dishes after meal. Washes, kata dasarnya wash, berakhiran sh. Oke. Jadi tambahnya adalah es. Washes. Lalu ada juga yang berakhiran o. The student goes to school every morning. Kata goes, kata dasarnya adalah go, pergi. Karena berakhiran o, maka tambahnya adalah es di belakang. Oke. Selain melihat dari kata kerja atau verbnya, nah, untuk mencermati apakah kalimat itu menggunakan simple present tense, kita juga bisa mencermati lewat adverb of time atau keterangan waktunya. Biasanya keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense itu ada beberapa, seperti every day, every morning, every week, every month, every hour, atau 4 times. Nah, kira-kira waktu-waktu yang seperti itu yang menggunakan kata every itu biasanya menggunakan bentuk simple present tense. Every day itu artinya adalah setiap hari. Kemudian every hour setiap jam. Every morning setiap pagi. Every month setiap bulan. Every week setiap minggu. Lalu ada 4 times, ini artinya adalah 4 kali. Nah, 4 times. Jadi kalau 5 kali berarti 5 times. 10 kali berarti 10 times. Oke. Selain keterangan waktu, juga ada adverb of frequency. Jadi keterangan yang menunjukkan intensitas. Seperti always atau usually. Lalu ada often, sometimes, rarely or seldom, once. Bacanya bukan once ya, tapi once. Lalu ada twice. Oke. Always or usually ini adalah selalu atau biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Rarely or seldom ini jarang. Lalu often, sering. Once, 1 kali. Oke, once 1 kali. Twice, 2 kali. Oke, kalau 3 kali berarti seperti tadi, 3 times. 4 kali, 4 times. Jadi yang agak berbeda hanya once and twice. 1 kali dan 2 kali itu yang memiliki terjemahan bahasa Inggris agak berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan negative sentence? Kalimat negatifnya. Di dalam kalimat negatif, dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan kata tidak. Nah, dalam bahasa Inggris, kita memerlukan kata don't dan doesn't. Ya, don't itu singkatan dari do not. Doesn't singkatan dari does not. Masih sama, kita membutuhkan subject dan verb minimal ya. Lalu ada tambahan objek, atau complement, atau adverb. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. I don't eat meat. Aku tidak makan daging. We don't eat meat. Kami tidak makan daging. He doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. She doesn't eat meat.
dia tidak makan daging. Nah, coba kalian perhatikan verbnya. Ada yang menggunakan don't, ada yang menggunakan doesn't. Ya, untuk kata eat di sana tidak ada tambahan s atau es lagi. Oke, jadi di sini yang kita cermati hanya don't dan doesn't saja. Nah, untuk lebih jelasnya, oke, kita lihat kalimat berikut ini. Untuk kata don't, di sini ada kalimat I don't wake up at 7 in the morning. Aku tidak bangun jam 7 pagi. Kemudian ada you don't need to bring your bag. Kamu tidak perlu membawa tasmu. Lalu ada we don't go to school on Sunday. Kita tidak bersekolah pada hari Minggu. They don't play together anymore. Mereka tidak bermain bersama lagi. Nah, dari sini bisa dilihat yang menggunakan kata don't adalah subjek I, you, we, they. Berarti sisanya menggunakan kata doesn't atau does not. Father doesn't work on Saturday and Sunday. Ayah tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Mother doesn't like dirty clothes. Ibu tidak suka dengan pakaian kotor. The sun doesn't rise from the west. Matahari tidak terbit dari barat. Oke, coba kalian perhatikan subjeknya. Ya, hampir sama seperti kalimat positif tadi yang menggunakan tambahan es untuk do atau doesn't adalah subjek he, she, dan it. Oke, now let's move to interrogative sentence. Kita lanjutkan dengan kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, di sini kita memerlukan kata do dan kata does. Untuk kalimatnya tetap minimal kita ada subject and verb. Nah, di sini kata do dan does diletakkan di depan. Ya, karena untuk mengawali kalimat tanya. Kita lihat contohnya. Do you teach science? Apakah kamu mengajar IPA? Do they teach science? Apakah mereka mengajar IPA? Does he teach science? Apakah dia mengajar IPA? Does he teach science? Apakah dia mengajar IPA? Bisa kita cermati ya di sini ya. Pastinya sudah kelihatan mana yang menggunakan does dan mana yang menggunakan do. Oke, dalam contoh ini yang menggunakan awalan do adalah subjek you dan subjek they. Kemudian does itu digunakan oleh subjek he dan she. Nah, selain itu apa saja? Yang menggunakan does sama seperti kalimat positif tadi adalah subjek he, she, dan it. Kita lihat. Does John live in London? Apakah John tinggal di London? Apakah John tinggal di London? Kata live di sana sudah tidak diberi tambahan s lagi ya. Nah, untuk jawabannya ada dua macam pilihan. Kalau ya, menjawabnya yes, he does. Yes, he does. He menunjuk pada John karena dia laki-laki. Does menunjuk pada pertanyaannya karena menggunakan does. Oke. Untuk kalimat negatifnya atau jawaban negatifnya, no, he does not. Tambahkan kata not di belakangnya. Atau disingkat no, he doesn't. Itu contoh untuk subjek he. Untuk subjek she, does the waiter clean the room every afternoon? Apakah pelayan itu membersihkan ruangannya tiap siang hari? Kalau ya, yes, she does. Kalau no, no, she does not. Atau no, she doesn't. She karena menunjuk pada subjeknya waiter, perempuan. Does karena pertanyaannya menggunakan does. Untuk it, does the cat always eat under table? Apakah kucing itu selalu makan di bawah meja? Yes, it does. No, it does not. It karena mengacu pada kucing, dia adalah selain manusia, jumlahnya hanya satu. Does mengacu pada pertanyaan. Oke, itu tadi bentuk-bentuk kalimat positif, negatif, dan tanda tanya dari simple present tense. Nah, untuk rangkumannya coba kita lihat ya. Di sana rangkumkan dari depan sampai belakang. Untuk kalimat positif, di sini ada kalimat my best friend works as scientist in NASA office. Teman baikku bekerja di
NASA sebagai ilmuwan. Itu kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya, my best friend doesn't work as scientist in NASA office. Di sini menggunakan doesn't. Temanku tidak bekerja sebagai ilmuwan di NASA. Untuk interrogatifnya, does my best friend work as scientist in NASA office? Jadi menggunakan does. Ya, karena my best friend kata gantinya adalah she, dia perempuan, maka menggunakan does. Oke. Satu lagi contoh. We take a bath twice a day. We take a bath twice a day. Kita mandi 2 kali sehari. Nah, karena subjeknya menggunakan we, maka kata take tidak diberi tambahan s di belakangnya. Untuk kalimat negatifnya, we don't take a bath twice a day. Kita tidak mandi 2 kali sehari. Nah, di sini menggunakan don't. Ya. Lalu untuk kalimat tanya, do we take a bath twice a day? Do we take a bath twice a day? Nah, itu tadi sebagai rangkuman kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Well students, after this, do exercise in our website seperti biasanya. Kunjungi e-learning dari SMP 20, kerjakan tugasnya di sana. Dan setelah tugas selesai, berarti pembelajaran kita selesai untuk hari ini. That's all. That's what I can give to you. Semoga kalian bisa menambah kosakata, bisa menambah struktur kalimat di dalam bahasa Inggris, dan semoga bahasa Inggris kalian juga semakin berkembang lagi. Okay students, stay at home, tetap di rumah, tetap semangat belajar, keep on studying, keep your spirit, tetap semangat, and stay healthy. See you next week students, goodbye.